Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran IPA untuk tingkat SMP. Pada pertemuan kita hari ini masih pada materi gerak dan gaya dalam ilmu teknologi, yang mana minggu lalu materi yang sudah disampaikan yaitu konsep gerak. Minggu ini saya akan menyampaikan materi konsep gaya, serta pengaruhnya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk mempelajari konsep gaya ini, yaitu agar peserta didik mampu memahami konsep gaya sebagai dorongan atau tarikan, mengenali pengaruhnya terhadap gerak dan bentuk benda, serta mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dan eksperimen. Sebelum memasuki pembahasan, saya mau bertanya, pernahkah kamu mendorong meja? Atau menarik pintu? Atau menendang bola? Jelas pernah. Tahukah kamu, ternyata semua itu melibatkan aktivitas gaya. Pada materi ini, yuk kita pelajari dan pahami bagaimana gaya bisa membuat benda bergerak, berhenti, atau berubah bentuk. Apa yang kamu lakukan ketika ada sebuah meja menghalangi pintu masuk? Secara naluri, kamu pasti akan menggesernya sehingga dapat membuka pintu. Bagaimana caramu menggeser mejanya sehingga berubah posisi? Apakah mendorong atau menarik mejanya? Atau kamu memerlukan bantuan teman untuk mendorongnya? Aktivitas yang kamu lakukan terhadap meja tersebut adalah memberikan gaya terhadap meja. Maka dari itu, pengertian gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda. Contoh gaya pada perubahan arah yaitu seperti bermain kelereng. Di saat kelereng disentil akan menggelinding sehingga berubah dari posisi awal ke posisi yang lainnya. Gaya perubahan bentuk itu berlaku saat kita bermain karet gelang, yang apabila karet gelang yang kita tarik akan bertambah panjang atau berubah bentuk dari kecil menjadi besar, namun kembali ke bentuk semula jika dilepaskan. Gaya dapat mengubah kecepatan seperti saat menginjak pedal gas mobil untuk menambah kecepatan dan menginjak rem untuk berhenti. Dalam mempelajari gaya, kita akan mengenal dengan yang namanya resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu? Resultan gaya adalah total atau gabungan dari semua gaya atau vektor yang bekerja pada suatu benda. Untuk menghitung resultan gaya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus resultan gaya searah R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F dan seterusnya. Rumus resultan gaya berlawanan arah R sama dengan F1 dikurang F2. Rumus resultan gaya tegak lurus itu menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. R merupakan resultan F1 gaya pertama, F2 gaya kedua. Contoh, Nia dan Joni sedang memindahkan sebuah meja dengan cara mendorongnya. Gaya yang diberikan Nia adalah 35 Newton, sedangkan gaya yang diberikan Joni adalah 35 Newton. Berapakah resultan gaya yang diterima meja? Di sini, Nia dan Joni mendorong meja ke satu arah, berarti kita menggunakan rumus R sama dengan F1 ditambah F2.
Diketahui F1-nya adalah gaya yang diberikan Nia sebesar 30 Newton, F2-nya gaya yang diberikan Joni sebesar 35 Newton. Jadi resultan gayanya 30 ditambah 35 sama dengan 65 Newton. Contoh berikutnya, Budi dan Joni disuruh memindahkan sebuah box. Budi berusaha mendorongnya dengan gaya 45 Newton, sedangkan Joni menariknya dengan gaya 55 Newton. Berapakah resultan gaya yang diterima oleh box? Seperti di gambar, diketahui Budi mendorong dan Joni menarik, tapi tetap menuju ke satu arah, dan kita tetap menggunakan rumus R sama dengan F1 ditambah F2, yang mana F1 adalah gaya yang diberikan oleh Budi sebesar 45 Newton, F2-nya gaya yang diberikan oleh Joni sebesar 55 Newton. Jadi 45 ditambah 55 sama dengan 100 Newton. Contoh berikutnya, Jono dan Budi sedang mendorong sebuah meja dengan arah yang berlawanan. Jono mendorong ke kanan dengan gaya sebesar 35 Newton, sedangkan Budi mendorong ke kiri sebesar 45 Newton. Berapakah resultan gaya yang diterima oleh meja? Pada kasus ini, meja sama-sama didorong dari dua arah. Jadi kita menggunakan rumus perlawanan arah, R sama dengan F1 dikurang F2. F1 adalah gaya yang diberikan oleh Jono sebesar 35 Newton, F2 adalah gaya yang diberikan oleh Budi sebesar 45 Newton. Jadi, rumus yang digunakan adalah R sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 35 dikurang 45 sama dengan minus atau negatif 10 Newton. Yang artinya meja bergeser ke arah kiri karena gaya yang diberikan oleh Budi lebih besar. Mungkinkah gaya bernilai 0? Coba kita pahami. Ketika dua orang mendorong meja dari sisi berlawanan dengan gaya yang sama besar, maka besar gaya akan 0. Contoh, Jono mendorong meja dengan gaya sebesar 20 Newton, sedangkan Budi mendorong ke arah kiri sebesar 20 Newton. Maka gaya pertama dikurang gaya kedua sama dengan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi jawabannya mungkin saja tergantung dari gaya yang diberikan. Contoh lain lagi, sebuah perahu ditarik oleh dua orang, Budi dan Joni. Budi menarik perahu ke arah timur dengan gaya 6 Newton, sedangkan Joni menarik ke arah utara dengan gaya 8 Newton. Berapa besar resultan gaya yang bekerja pada perahu? Pada kasus ini, arah yang terjadi bukan satu arah, melainkan tegak lurus, jadi kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 Newton. Ada berbagai macam gaya yang dapat langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat pada video, mulai dari atas sebelah kiri, gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya otot pada angkat beban. Saat seseorang mengangkat beban, otot-otot tangan dan tubuh bekerja memberikan gaya ke atas, sehingga beban dapat terangkat melawan gaya gravitasi bumi. Gaya pegas pada saat memanah. Saat busur panah ditarik, tali busur menyimpan energi pegas. Ketika dilepaskan, gaya pegas mendorong panas hingga melesat ke depan. Gaya magnet pada kompas. Jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara atau selatan karena dipengaruhi gaya oleh magnet pusat bumi. Gaya mesin pada kipas angin. Kipas angin berputar karena gaya yang dihasilkan oleh mesin atau motor listrik
di dalam kipas. Gaya listrik pada lampu. Lampu menyala karena adanya gaya listrik yang mengalirkan arus listrik ke dalam lampu. Gaya gravitasi pada buah jatuh. Buah jatuh ke tanah karena ditarik oleh gaya gravitasi inti bumi. Gaya gesek pada kotak yang digeser. Kotak yang digeser di lantai terasa berat karena adanya gaya gesek antara kotak dan permukaan lantai. Saat kamu mendorong meja, apakah kalian merasakan sedikit getaran? Ataukah kalian mendengar bunyi saat mendorong? Peristiwa itu terjadi dari gaya gesek antara kaki meja dan lantai. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah benda. Gaya gesek ada dua, gesek statis dan gesek kinetis. Gesek statis adalah saat benda belum bergerak saat didorong, sedangkan gesek kinetis adalah saat benda mulai bergerak saat didorong. Semua benda yang ada di alam ini berada dalam kondisi diam atau bergerak dengan tidak terjadi secara tiba-tiba atau tidak ada penyebabnya. Meski ada penyebabnya, proses gerak sebuah benda pun tidak terjadi secara bebas. Benda yang bergerak selalu mengikuti aturan yang sudah pasti. Seperti benda yang dilepas dari ketinggian tertentu akan bergerak jatuh kalau tidak ada dorongan lain yang membelokkan arah gerak benda tersebut. Dapat kita katakan bahwa gerak benda umumnya bersifat deterministik, yang artinya dapat dihitung di mana lintasan yang akan diambil, kemana arah kecepatan pada tiap titiknya, dan berapa percepatan yang terjadi di tiap saat. Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an, seorang pemikir sekaligus ilmuwan bernama Sir Isaac Newton merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Newton menemukan bahwa persoalan gerak yang terjadi di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya 3 hukum yang sederhana. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Artinya, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tetap diam. Jika benda sedang bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya yang menghentikan atau mengubah geraknya. Hukum Newton 2, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan semakin besar. Semakin besar massa benda, maka percepatan semakin kecil jika gaya yang diberikan sama. Contoh, pada saat mendorong troli belanja, troli kosong lebih mudah dipercepat daripada troli penuh, meskipun gaya dorongannya sama. Contoh, Andi mendorong sebuah troli belanja bermassa 20 kg di lantai datar. Troli tersebut didorong dengan gaya 40 Newton sehingga bergerak lurus ke depan. Berapa percepatan troli? Apa yang terjadi jika massa troli diperbesar tetapi gaya dorong tetap? Rumus yang digunakan A sama dengan F per M, yang mana F sama dengan gaya, M sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Jadi, diketahui M sama dengan 20 kg, F sama dengan 40 Newton, maka A sama dengan 40 per 20 sama dengan 2M per second kuadrat. Jika massa troli diperbesar, misalkan massa troli menjadi 40 kg dan gaya tetap 40 Newton, maka A sama dengan 40 per 40 sama dengan 1M per second kuadrat. Artinya, semakin besar massa troli, menjadi sulit dipercepat. Hukum Newton 3, setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya balik yang sama besar, namun berlawanan arah. Contoh,
Sebuah balon berisi udara dilepas tanpa diikat sehingga balon meluncur ke depan. Jadi, udara yang keluar dari balon mendorong ke belakang. Itu merupakan aksi. Balon terdorong ke depan dengan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Itu merupakan reaksi. Dari pembelajaran ini, kita telah memahami bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Gaya tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya dapat kita rasakan dan amati dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat mendorong meja, menendang bola, atau menarik pintu. Dengan memahami konsep gaya, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa di sekitar kita secara alamiah serta menghubungkan dengan hukum-hukum fisika yang berlaku. Teruslah berpikir kritis, berani mencoba dan mengamati fenomena di sekitar kita. IPA bukan hanya menghafal rumus, tetapi memahami alam bekerja. Sekian dulu materi kali ini, tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.